Halo semuanya, nama saya Diah Ayu Sruandari dengan NIM akhir 20, kelas A, mahasiswi Informatika Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video hari ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan sampai sebelum UAS, secara ringkas, padat, dan pastinya dengan bahasa yang lebih santai agar mudah dipahami. Yang pertama ada konsep dasar jaringan komputer. Bayangin kamu lagi ngirim pesan WhatsApp ke teman kamu, atau mungkin lagi main game online, atau nonton YouTube. Semua itu bisa terjadi karena ada jaringan komputer. Jaringan komputer itu sebenarnya cuma sekumpulan komputer, HP, printer, server, atau perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data. Analogi gampangnya, jaringan komputer itu kayak jaringan jalan. Komputer kamu itu mobilnya, dan data adalah penumpangnya. Kalau ada jalan, penumpang bisa sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau nggak ada jaringan, ya nggak sampai-sampai. Contoh nyatanya, kalau kamu pakai wifi di rumah, itu artinya perangkat kamu masuk ke dalam jaringan lokal atau LAN. Tapi pas kamu buka YouTube, kamu keluar ke jaringan yang lebih besar, yaitu internet. Yang kedua, ada protokol TCP atau IP dan model OSI. Sekarang gimana caranya data kamu dari HP bisa sampai ke server YouTube dan kembali lagi? Itu tugasnya protokol. Salah satunya yang paling terkenal adalah TCP atau IP. TCP atau IP itu kayak aturan main atau tata cara pengiriman data di internet. TCP memastikan data sampai dengan utuh, dan IP memastikan alamat tujuan data itu benar. Terus ada juga yang namanya model OSI. Ini kayak peta jalur yang menjelaskan langkah-langkah data dikirim dari satu komputer ke komputer lain. Ada 7 lapisan, dari fisik, jaringan, sampai ke aplikasi. Contoh TCP itu yang memastikan video YouTube yang kamu tonton gak putus-putus. Kalau sinyal drop, TCP akan kirim ulang potongan video sampai kamu bisa tonton dengan lancar. Yang ketiga ada DNS dan IP address. Kamu pasti lebih suka ngetik YouTube daripada angka-angka kayak gini kan? Nah, komputer itu nggak ngerti bahasa manusia, dia ngertinya angka. Itu kenapa kita butuh DNS, alias Domain Name System. DNS adalah sistem yang mengubah nama domain kayak Google menjadi IP address yang bisa dimengerti oleh komputer. Contoh nyatanya, pas kamu lagi ngetik tokopedia.com, DNS akan ngecek, oke, IP-nya adalah sekian. Baru deh data kamu dikirim ke alamat itu. Yang keempat ada teknologi web, HTTP, HTTPS, dan HTML. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol buat komunikasi antara browser kamu kayak Chrome dan server web. Kalau kamu lihat alamat website yang diawali oleh HTTPS, itu artinya dia pakai versi aman. HTTPS alias bisa ditambah enkripsi biar datanya gak bisa disadap oleh orang lain. Nah, pas kamu buka website, tampilannya itu udah diatur oleh bahasa bernama HTML. Contohnya, kamu buka website kampus atau sekolah, tulisannya, gambarnya, tombolnya, semua itu udah ditulis dengan bahasa HTML dan dikirim ke kamu lewat HTTPS biar aman. Yang kelima ada firewall dan VPN. Internet itu luas banget dan gak semuanya aman, makanya kita butuh keamanan. Firewall itu kayak satpam, dia ngecek siapa yang boleh masuk dan keluar dari jaringan kamu.
VPN atau Virtual Private Network itu kayak jalan rahasia. Dia nyamarin identitas kamu di internet dan nginskripsiin data, jadi lebih sulit buat dilacak. Contoh di nyatanya, kamu pakai VPN buat nonton Netflix US maksudnya, atau buka wifi umum di kafe pakai VPN biar data kamu nggak gampang disadap orang-orang. Yang keenam ada cloud computing dan virtualisasi. Sekarang kamu nggak perlu lagi bawa flash disk kemana-mana, tinggal simpan di Google Drive atau iCloud, dan itu udah disebut cloud computing. Cloud artinya data kamu nggak disimpan di laptop, tapi di server online yang bisa diakses dari mana aja. Sementara virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer bisa jalanin banyak sistem sekaligus. Contoh nyatanya, server kampus bisa punya mesin virtual yang masing-masing dipakai buat ujian, data mahasiswa, dan absensi. Semua di satu server fisik. Ketujuh, ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things artinya benda-benda biasa kayak AC, kulkas, lampu dikasih kemampuan untuk nyambung ke internet. Contohnya, kamu bisa nyalain lampu kamar pakai HP, atau kulkas pintar bisa kasih kamu notifikasi kalau susunya udah habis. Itu semua IoT. IoT bikin hidup kita jadi lebih praktis. Tapi di sisi lain, ini juga jadi tantangan soal keamanan, karena makin banyak perangkat yang bisa disusupi. Yang ke-8 ada 5G dan Edge Computing. 5G itu generasi terbaru dari jaringan seluler. Kecepatannya bisa sampai 10 kali lipat dari 5G. Contoh nyata, kamu bisa nonton video 4K tanpa buffering, atau main game online dengan latensi super kecil. Yang ke-8 ada 5G dan Edge Computing. 5G itu generasi terbaru dari jaringan seluler. Kecepatannya bisa sampai 10 kali lipat dari 4G. Contoh nyatanya, kamu bisa nonton video 4K tanpa buffering, atau main game online dengan latensi super kecil. Nah, Edge Computing adalah konsep memproses data di dekat sumbernya, bukan di server pusat. Contohnya, mobil pintar butuh respon cepat, maka datanya diproses langsung di pinggir edge, bukan harus dikirim jauh ke pusat. Nah, yang terakhir ada aplikasi teknologi internet. Semua teknologi tadi dipakai dalam aplikasi yang biasa kita gunakan. E-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, semua pakai DNS, code, keamanan HTTPS, dan lain-lain. Ada e-learning juga kayak Zoom, Google Meet, Moodle, pakai code TCP atau IP, dan sistem enskripsi. Internet sekarang bukan cuma buat browsing, tapi juga bisa buat belanja, kerja, bahkan hidup sehari-hari. Jadi teman-teman, sekarang kita udah belajar banyak banget dari dasar sampai teknologi terkininya, mulai dari jaringan komputer, protokol, DNS, HTML, keamanan, code, IoT, sampai 5G. Ternyata internet itu luas banget ya. Jadi teman-teman, sekarang kita udah belajar banyak banget dari dasar sampai teknologi terkininya, mulai dari jaringan komputer, protokol, DNS, HTML, keamanan, code, IoT, sampai 5G. Ternyata internet itu luas banget ya. Tapi justru itu yang bikin kita semangat belajar, biar bisa jadi pengguna yang cerdas dan aman. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyiapin UAS. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa belajar dan bahagia. Dadah.